Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi a'adda lil mujahidina ni'matal imtinan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabi min ahlil jannati rayyan. Sobat ihsan rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sobat ihsan rahimakumullah, alhamdulillah kita hari ini sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan dilipat gandakan semua amal ibadah kita. Oleh karena itu kita berandai-andai seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka kita harus bisa menggunakan Ramadan ini dengan sebaik mungkin dan dengan meningkatkan semua kualitas dan kuantitas ibadah kita, baik ibadah kepada Allah atau ibadah kepada sesama manusia, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Marhaban ya Ramadan, datang Ramadan tahun ini, semoga menjadi berkah bagi kehidupan kita dan kita bisa menjadikan Ramadan ini meningkat dibandingkan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Untuk melaksanakan ibadah Ramadan tidak hanya sekedar kita menjaga dari haus dan lapar, tidak hanya sekedar melaksanakan saum Ramadan, tetapi kita harus meningkatkan kualitas saum kita, yaitu dengan menjaga hal-hal yang membatalkan pahala saum kita. Saum kita sah, tapi kalau tidak mendapat pahala, tentunya kita merasa rugi dan sangat merugi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atos. Artinya banyak orang yang melaksanakan saum atau melaksanakan puasa tapi tidak mendapat pahala karena tidak menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa Ramadan. Puasanya sah tapi tidak mendapat puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa? Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, dalam sebuah hadisnya menyatakan khamsatu asya'a yuftirna as-sauma. Jadi ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa atau minimal mengurangi pahala puasa kita, baik puasa wajib atau puasa sunnah, baik puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya, puasa sunnah atau puasa qadha dan sebagainya. Yang pertama adalah al-kadzibu. Jadi yang pertama berbohong, berdusta. Itu harus betul-betul kita hindari di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan nggak boleh, berbohong juga nggak boleh. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi ketika kita melaksanakan saum, baik saum Ramadan atau saum sunnah. Jadi semuanya nggak boleh, karena dengan berbohong bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala saum atau pahala puasa kita. Yang kedua al-ghibah. Ghibah itu menggunjing. Menggunjing artinya membicarakan kejelekan orang lain. Jadi kalau dia mendengar, dia tidak suka. Kita membicarakan seseorang, kalau dia mendengar dia nggak suka. Kalau dia mendengar nggak ada masalah atau malah dia senang, itu bukan ghibah namanya. Jadi kalau dalam hadis Nabi disebutkan ghibah itu dzikruka ahoka bima yakrahu. Jadi membicarakan orang lain, kalau dia mendengar dia nggak suka. Itu yang kedua. Jadi ghibah, dan ini susah kita hindari. Ngerumpi, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, ini susah kita hindari. Tapi ketika kita melaksanakan saum harus betul-betul kita minimalisir. Kalau nggak bisa hilang 100%, minimal kita minimalisasikan. Kemudian yang ketiga an-namimah.
An-namimah itu mengadu domba. Ini juga bisa menghilangkan atau bahkan mengurangi atau menghilangkan pahala saum kita. Jadi di luar puasa tidak boleh, apalagi di dalam bulan Ramadan ketika kita melaksanakan saum Ramadan itu harus kita hilangkan namimah, mengadu domba. Kemudian yang keempat adalah al-yaminul kadzib. Dalam hadis lain disebutkan syahadatuz zur, yaitu bersumpah atas nama Allah tapi dia berbohong. Misalnya dia menjadi saksi, demi Allah saya melihat begini, padahal dia tidak melihat. Atau dia sebagai pejabat bersumpah, demi Allah ketika menjabat saya tidak melakukan pelanggaran, tidak menerima suap, tidak mau disuap, tidak mau menyuap dan sebagainya. Ternyata dia menerima suap dan sebagainya, berarti sumpahnya sumpah palsu atau sumpah bohong. Dan ini juga bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala saum kita. Kemudian yang kelima, an-nadharu bisyahwatin, melihat lawan jenis dengan syahwat. Ini juga bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Ini untuk sobat ihsan yang muda-muda juga harus hati-hati ketika melaksanakan saum Ramadan atau saum sunnah yang lainnya, atau saum apa saja, saum sunnah Daud dan lain sebagainya. Ini harus dihindari karena melihat dengan syahwat kepada lawan jenis khususnya ini juga bisa mengurangi pahala saum kita. Kalau misalnya tadi yang 5 tadi kita lakukan dalam sehari, bisa habis pahala saum kita. Jadi bisa minus malahan. Oleh karena itu sebisa mungkin harus kita minimalisir hal-hal yang bisa membatalkan saum kita. Sobat ihsan rahimakumullah. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan ini kita harus berusaha meningkatkan bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Misalnya dalam tilawatil Quran, kita harus punya target. Kalau tahun yang lalu misalnya selama 1 bulan kita tidak tamat Al-Quran, misalnya tahun ini harus tamat Al-Quran dari awal sampai akhir. Kalau tahun lalu misalnya kita sudah tamat 1 kali Al-Quran dari awal sampai akhir, tamat 30 juz, untuk membaca, untuk tilawah, tahun ini harus meningkat. Misalnya apakah 1,5 Al-Quran, syukur kalau bisa 2 kali tamat Al-Quran, itu berarti sudah meningkat. Karena hadis Nabi yang jelas, yang sudah kita hafal semuanya, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, maka Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau Ramadan tahun ini sama dengan tahun kemarin, kita rugi. Apalagi kalau Ramadan tahun ini kualitas dan kuantitas ibadah kita lebih menurun dibandingkan tahun yang lalu, maka kita termasuk orang yang mal'un atau maghbun, itu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat ihsan rahimakumullah, karena semua amal ibadah kita ditingkatkan di bulan Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan al-hasanatu bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Semua kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kita sedekah, pahalanya lebih besar di bulan Ramadan. Kita tilawatul Quran, pahalanya lebih besar di bulan Ramadan dibandingkan di bulan Ramadan. Kita mengeluarkan zakat, pahalanya lebih besar dibandingkan di luar bulan Ramadan. Kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, misalnya sholat sunnah dan lain sebagainya, pahalanya insya Allah lebih besar dibandingkan kalau kita melaksanakan di bulan Ramadan. Jadi satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan amal ibadah sunat pahalanya seperti wajib, ibadah wajib dilipat gandakan berkali-kali lipat, bisa 10, bisa 700, bisa 1000 kali lipat. Itu sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat tergantung kepada keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah. Sekali lagi, sobat ihsan rahimakumullah, mari kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, sedekah kita, tilawatil Quran kita, ibadah-ibadah sunnah kita, sehingga nanti semoga kita keluar dari Ramadan itu betul-betul seperti hadis Nabi, kita suci dari dosa-dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ramadan tahun ini
lebih meningkat dibandingkan Ramadan yang lalu. Dan seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, seakan-akan kita tidak akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sekian saja, terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.